Kalau sudah berada di kampung pegunungan, harga minyak pun belasan ribu. Bayangkan, harga minyak saja belasan ribu. Padahal kalau di Malaysia kan cuma beberapa ringgit saja sahabatku semua. Tapi inilah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kemarin ada sahabat yang bertanya, Bang, kalau penduduknya tinggal di daerah pegunungan, misal kata bulan puasa, kalau beli kue muih itu di mana? Sedangkan di perkampungan di sana nggak ada bazar Ramadannya. Jadi kalau untuk beli kue muih untuk warga yang tinggal di perkampungan pegunungan biasanya ada penjual makanan keliling. Jadi kalau di kampung Indonesia itu ada penjual makanan keliling beserta penjual sayur juga sahabatku semua. Sebenarnya hari ini Bang Toha itu mau ngevlog untuk menuju ke kampung yang ada di gunung sana. Nampak nggak gunungnya? Nah, itu gunungnya sahabatku semua yang ada di ujung sana. Cuma karena hari ini hujan cukup sangat lebat, jadi Bang Toha mau berteduh dulu. Nanti kalau sudah selesai hujannya, Bang Toha akan naik ke kampung yang ada di pegunungan sana. Jadi Bang Toha akan eksplorkan seperti apa suasana Ramadan di daerah kampung pegunungan. Dan kira-kira siapa tahu nanti ada bazar kecil-kecilan juga kan, ada tempat untuk penjualan makanan. Sebab kalau di kampungnya Bang Toha kan ini berada dekat dengan pekan. Dan biasanya kalau di pekan nanti sore cukup lumayan ramai. Bang Toha akan tunjukkan ya, tidak ada bazarnya tapi suasananya cukup ramai. Biasanya penjual makanan berada di tepi-tepi jalan. Kalau kita tinggal di kampung, enaknya itu kita bisa melihat pemandangan kebun-kebun yang begitu sangat menghijau. Tapi sayang untuk saat ini Bang Toha pun juga belum punya kebun atau sawah. Padahal dulu juga bercita-cita suatu saat nanti bisa membeli sawah di tepi jalan, kemudian dikasih pondok untuk tempat istirahat, tempat masak-masak. Nampaknya sangat selese sahabatku semua. Tapi untuk harga sawah yang berada di tepi jalan seperti ini, harganya cukup lumayan mahal. Dan ternyata hujannya semakin lebat. Kira-kira di Malaysia hujan atau tidak? Coba untuk sahabat-sahabat yang daripada Johor, Mersing, bagaimana daerah Johor, negeri Johor, hujan atau tidak? Kalau di sini hujannya cukup sangat lebat. Sangat lebat. Sebab Bang Toha merantau yang paling lama tinggal di Johor, di daerah Mersing. Alhamdulillah sekarang sudah hampir sekitar 7 bulan di kampung halaman, yang dimana juga cukup dibuat rindu dengan suasana yang ada di Mersing. Apalagi kalau bazar pertama pasti sangat meriah. Biasanya kalau Bang Toha merantau di Malaysia pasti akan datang awal untuk ke bazar bersama Mas Randy. Kalau Mas Randy kan daerahnya dengan daerah saya itu cukup lumayan jauh, perjalanan 3 hari 3 malam. Dan di sini ada kebun jagung sahabat semua. Cuma kebun jagung ini nampaknya perawatannya kurang ya, sehingga kalau sudah seperti ini dipastikan gagal panen. Dan biasanya akan dibuat makanan kambing saja atau makanan lembu. Jadi sambil menunggu hujan reda, Bang Toha sembang-sembang cerita dulu sahabatku semua. Kalau untuk di kampungnya Bang Toha saat ini juga sudah bermula musim panen padi. Bagi yang punya sawah panen raya, tapi yang tidak punya sawah seperti Bang Toha cukup sebagai pekerja saja atau sebagai kuli petani. Jadi kalau di Indonesia itu pekerja biasanya orang sering menyebut kuli. Tapi kalau di Malaysia anggapan perkataan kuli itu terlalu kasar bagi di Malaysia. Dan di Malaysia kalau menyebut kuli itu pekerja. Jadi lebih sopan, lebih santun sahabatku semua. Kalau kita memanggil hai kuli itu nggak ada. Jadi kuli itu diistilahkan bahasa yang tidak berpatutan lah kalau di Malaysia. Dan ternyata hujannya sudah mulai agak reda. Tapi nampaknya yang di sebelah sana juga masih hujan lebat. Tadi kan tidak nampak gunungnya kan. Nah, nanti Bang Toha akan naik ke kampung pegunungan di sana. Kampungnya memang cukup sangat tinggi sahabatku semua, yang dimana penduduknya juga cukup lumayan banyak. Orang Indonesia ini memang berada di mana-mana tempat tinggalnya ya. Di perbukitan pun sampai di ujung sana itu juga ada rumahnya, ada kampungnya. Ya mungkin karena terlampau jumlah penduduknya cukup lumayan banyak sahabatku semua. Oke,
hujannya reda, kita lanjut perjalanan sambil bercerita, sambil sembang-sembang. Jadi menjawab pertanyaan sahabat kemarin, kalau orang yang tinggal di daerah pegunungan di Indonesia, misal kata Ramadan, bagaimana Bang belanja kuih-muihnya? Kita langsung pergi ke sana saja. Syukur-syukur nanti ada warga di sana, kita bisa tanya-tanya ya sahabat semua. Tapi untuk warga perkampungan di Indonesia, kebanyakan rata-rata mereka ini malu di depan kamera. Beda dengan warga perkampungan yang ada di Malaysia. Ketika saya ngevlog, semuanya itu ramah tamah, dan ketika diajak berbicara itu juga mau di depan kamera. Jadi intinya mereka justru sangat suka lah kalau misal kata ada orang yang ngevlog. Tapi kalau di sini misal kata Bang Toha ngevlog, kebanyakan justru banyak yang malu, mungkin tidak terbiasa sahabat semua. Oke, apapun kita langsung lanjut perjalanan selanjutnya. Selagi cuacanya sudah terang, sudah tidak hujan, hujannya sudah reda. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut perjalanan. Seperti ini pemandangan suasana kampung pegunungan yang ada di Indonesia sahabatku semua. Pemandangan yang cukup sangat indah, dihiasi dengan sawah padi yang begitu sangat menghijau. Tapi untuk jalanannya di sini memang perlu berhati-hati, karena jalan di sini sebagian banyak yang berlubang, bukan sebagian sih, memang banyak yang berlubang. Jadi beda dengan suasana jalan raya perkampungan di Malaysia, yang dimana kalau jalan raya di Malaysia meskipun berada di perkampungan, jalanannya itu jarang yang berlubang. Video ini agak panjang sahabatku semua, tapi mudah-mudahan bisa menghibur para sahabat-sahabatku semua. Dan di sini Bang Toha sambil bercerita ya. Meskipun di sini penduduknya cukup lumayan ramai, tapi sayang ya, harusnya ada bazar Ramadannya. Padahal ini di daerah pegunungan. Jadi Bang Toha sudah mulai naik perlahan. Dan nanti Bang Toha akan tunjukkan kalau sudah sampai ke puncak pegunungannya. Cukup lumayan ramai sahabatku semua penduduknya di sini. Cuman sayang ya, di sini kebanyakan kalau misal kata berbelanja, ya betul. Kebanyakan misal kata berbelanja itu belanjanya di kedai runcit seperti ini. Jadi rata-rata warga di sini memang masak sendiri. Kalaupun ingin pergi ke pekannya, biasanya juga jarang sih kalau daerah pegunungan pergi ke pekan. Seperti ini kedai runcitnya. Untuk gas LPG-nya di sini itu kecil. Jadi tabung gas LPG di sini 3 kilo. Kalau di Malaysia kan 9 kilo, 12 kilo. Dan harganya ya lebih murah di Malaysia. Tapi setiap negara punya cara masing-masing sahabatku semua. Kalau untuk tanaman buah-buahan di sini memang sangat jarang. Jadi kebanyakan sawah itu ditanami padi. Karena kalau untuk menanam buah-buahan, istilahnya warga kampung di sini itu tidak terbiasa tanam buah-buahan sahabat semua. Suasananya memang benar-benar sangat damai. Kalau habis selepas hujan seperti ini. Dan daerah ini memang sebenarnya cocok untuk tanam pokok buah durian. Tapi sayang, di sini jarang yang tahu perawatan akan buah durian. Sehingga ya kalau tanam itu tanam ala kadarnya. Tanam modal campak. Selepas itu tidak dirawat sahabatku semua. Jadi kalau berbuah ya biar berbuah, kalau enggak ya enggak gitu. Dan inilah penampakan sawah milik warga kampung. Nampaknya sawahnya pun juga sudah mulai siap panen untuk padinya. Kalau di sini tidak ada padi yang beras panjang sahabatku semua.
Jadi kebanyakan yang ditanam di sini padi beras pulut. Nah, seperti ini. Padi beras pulut ini. Jadi di sini sawahnya dekat dengan rumah warga. Cara panennya masih menggunakan cara tradisional. Oke, kita langsung lanjut ke puncak di sana. Ini perjalanannya memang cukup agak jauh, sahabatku semua. Jadi menemani sahabat-sahabat yang mungkin tengah bersantai-santai cuti kerja, Bang Toha explore suasana kampung pegunungan. Biasanya kalau di Malaysia awal bulan Ramadan kalau kerja itu tidak full, sahabatku semua. Tidak fullnya itu tidak masuk 1 hari. Ada yang setengah hari, ada pula yang cuti. Dan kampung pegunungan di sini juga merupakan salah satu kawasan pesantren. Ini adik-adiknya yang tengah mondok. Halo, Dek. Di sini juga ada sawah padi yang dekat dengan rumah warga. Ini jalannya sudah mulai naik. Ada juga buah kedondong. Buahnya cukup sangat lebat. Rata-rata untuk mobil di Indonesia kebanyakan mobilnya itu mobil Avanza. Kalau sudah berada di daerah pegunungan, apapun jenis buahnya itu memang tumbuh subur. Salah satunya pokok kelapa. Buahnya begitu sangat cukup lebat. Masjidnya juga sudah mulai dibangun. Jadi rata-rata kalau masjid di kampung-kampung Indonesia banyak yang sudah direnovasi, sahabat semua, diperbarui. Ada juga buah sukun. Buah sukun di sini sangat lumayan besar, sahabat semua. Sama lah macam di Malaysia. Kalau sukun di Indonesia biasanya digoreng, di Malaysia pun juga sama. Sukun goreng tepung. Kurang lebih makanan Indonesia dan makanan Malaysia itu sama, sahabat semua. Kalau hidup di kampung itu ya, tanam buah pepaya atau buah betik itu memang sangat tumbuh subur. Jadi tak perlu pergi ke pasar raya ataupun pergi ke pasar. Misal kata ingin nak buah betik. Jadi kalau di Malaysia buah pepaya itu disebut buah betik. Kalau di Jawa buah kates. Dan di sini pemandangannya sangat luar biasa. Ada sawah padi yang menghijau, ada ibu-ibu yang tengah panen. Panen. Ibu-ibu panen jagung. Ini sapinya cukup lumayan banyak ini. Kalau di Malaysia ubi kayu harganya mahal, justru di Indonesia ubi kayu sama sekali tidak ada harganya. 1 kilo cuma Rp1.000 ya. Rp1.000 itu sekitar berapa ya? 25 sen. Ya, Rp1.000 itu 25 sen. Bayangkan ubi kayu 1 kilonya cuma 25 sen. Itu cukup sangat murah sekali. Salah satu musola di kampung. Dan ini sudah mulai naik. Oh, ada buah rambutan juga. Kalau di Malaysia buah rambutan itu sangat berbuah lebat. Bahkan Bang Toha sering disuruh ambil secara percuma. Nah, di sini juga ada buah rambutan yang berbuah cukup sangat lebat. Jadi kalau orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan, enaknya itu kalau tanam buah-buahan itu senang. Jadi buahnya lebat. Ini buah rambutannya juga berbuah cukup lebat. Kalau di Indonesia buah rambutan seperti ini agak cukup lumayan mahal, sahabatku semua, harganya
Tapi kalau di Malaysia kadang-kadang sampai-sampai berbuah lebat, tidak dijual, tapi hanya untuk siapa yang ambil saja. Semasa saya merantau bekerja di Malaysia, orang kampung di Malaysia itu selalu seperti itu sahabatku semua. Jika pokok buah rambutannya berbuah lebat, biasanya Bang Toha sering disuruh ambil sendiri. Ada juga buah ciku. Ini kalau di Indonesia namanya, kalau di kampung Indonesia ini namanya buah sawo, tapi kalau di Malaysia namanya buah ciku. Jadi cukup terkejut tadi Bang Toha dihon oleh ibu-ibu penjual sayur. Jadi ibu-ibu penjual sayur di Indonesia ini cukup lumayan sangat hebat. Bukan cukup lumayan sangat hebat sahabatku semua. Bayangkan, dia bawa dagangan yang sebegitu banyaknya dengan motor, yang dimana jalanan di sini itu cukup sangat tinggi. Lihat, bayangkan, ini cukup sangat tinggi sahabatku semua. Kalau Bang Toha misal kata bawa barang-barang sebanyak itu untuk melalui jalan seperti ini, takutnya jadi takut kena sih, takut terjatuh, sampai terbelit-belit lidahnya Bang Toha. Jadi takut terjatuh, sehingga kalau tidak terbiasa mungkin agak-agak takut juga kalau naik motor. Kita lanjut menuju ke atas. Sebentar Bang Toha matikan kameranya dulu, sebab ini jalanannya terlalu tinggi sahabatku semua. Jadi jalanannya terlalu tinggi, kalau tidak dimatikan kameranya takut kameranya terjatuh. Apalagi jalanannya juga kurang bagus. Jalan setinggi ini, tapi sahabatku semua, di sini tidak ada pagarnya. Jadi misal kata terpeleset, langsung masuk ke jurang dalam sana. Tapi kalau orang-orang di sini itu terbiasa sahabatku semua. Oke, kita lanjut naik. Tanpa ada pembatas pagarnya. Padahal ini jalan naik sangat tinggi. Hampir deg-degan, tapi yang ini dikasih pagar. Alhamdulillah, jadi ada pembatasnya. Sebab kalau tidak dikasih pagar agak bahaya sahabatku semua. Ini jalanannya ekstrim, naik terus. Kalau di Indonesia awal bulan Ramadan, sekolahan itu libur. Dan akhirnya sampai juga di puncaknya sahabatku semua. Alhamdulillah. Tapi ini masih ada yang tinggi lagi. Jadi seperti ini suasana di kampung pegunungan yang ada di Indonesia, terutama di daerah pegunungan. Oke, Bang Toha akan masuk ke sini.
Wow, ternyata sampai berkabut. Kita maju terus ke depan. Nah, puncaknya sampai berkabut sahabatku semua. Tengok. Kalau rumah kampung-kampung pegunungan, itu berada di tepi seperti ini sahabatku semua. Ada gerobak bakso. Oke, kita naik terus. Oh, ada adik-adik yang sedang mandi. Halo, Dek. Nah, inilah sahabatku semua, suasana berada di puncak pegunungan. Jadi di bawahnya juga ada rumah. Rumahnya itu berada di ujung ya sahabatku semua, bukan di ujung sih, di tepi ngam betul. Dan ini mungkin kalau orang yang tak terbiasa agak takut ya, takutnya nanti kalau longsor atau gimana. Tapi kalau bagi warga di sini terbiasa tinggal di daerah pegunungan, yang dimana rumahnya berada benar-benar di tebing seperti ini. Dan di sini banyak buah-buahan, buah kedondong, buah sukun, buah betik, buah ciku, buah apalagi nih, buah alpukat. Jadi kalau di daerah pegunungan ternyata banyak sekali kita temukan buah-buahan. Ada juga buah apalagi ya di depan sana. Oh, buah durian Belanda. Kalau di Malaysia sirkaya ya, di sini orang menyebutnya durian Belanda. Kita menuju ke depan. Kira-kira ada apa? Ada apa lagi? Kok ada apa? Ternyata suasana kampungnya agak sepi sahabatku semua. Oh, ada kucing. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari sini kita bisa melihat pantainya sahabatku semua. Jadi kalau misal kata punya rumah bertingkat di sini, kita bisa menikmati keindahan yang begitu sangat luar biasa. Kampungnya agak sepi. Dan seperti ini suasana pedesaan di kampung pegunungan Indonesia saat bulan Ramadan. Dan ini adalah salah satu pos. Biasanya pos ini digunakan untuk sistem keamanan kampung. Jadi seperti pos security sahabatku semua. Ada juga surau di depan sana. Meskipun kampung di sini cukup lumayan ramai, namun sisi kekurangan di sini untuk sistem pembangunannya ya, bagi keperluan warga kampung, harusnya di bawah itu ada stasiun minyaknya ya. Jadi sehingga warga ketika ingin mengisi minyak motor itu tidak perlu datang cukup sangat jauh ke stasiun minyak. Makanya di sini banyak penjual minyak eceran. Jadi penjual bensin. Namun kalau sudah dijual di daerah kampung harganya lain dengan harga di stasiun minyak. Kalau di Malaysia misal kata di daerah perkampungan, stasiun minyaknya itu juga cukup lumayan banyak. Oh, ada buah oren Bali atau jeruk Bali. Cukup berbuah sangat lebat sahabatku semua. Jadi besar-besar sekali buahnya. Inilah kelebihan sisi tinggal di daerah kampung pegunungan, yang dimana kalau kita tinggal di sini tanamannya itu tumbuh subur. Ini ada juga macam apa ya, pulasan ya. Kalau di Malaysia disebut pulasan. Di sini kebanyakan jeruk Bali atau oren Bali. Berbuah cukup lumayan banyak.
jumlah penduduknya sangat lumayan padat sahabatku semua. Dan di sini memang tidak ada pasar raya. Kalau berbelanja turun ke bawah, ada juga buah alpukat. Jadi rata-rata kalau di daerah kampung pegunungan, buahnya alpukat, oren Bali. Ini ada adiknya yang tengah hujan-hujanan. Halo dek. Untuk suasana jalannya cukup sangat bagus ya, meskipun di daerah pegunungan. Ini ada kereta atau mobil. Kalau sudah punya mobil dua itu cukup lumayan kaya. Untuk rumah-rumahnya cukup sangat sederhana. Nah, jadi jeruk Bali atau oren Bali di sini itu buahnya besar-besar sangat sahabatku semua. Ya. Ini kalau satu rumah punya 10 pokok panen raya betul. Sedangkan satu pokok saja jumlahnya cukup sangat banyak tadi sahabatku semua. Ini salah satu kampung yang sederhana, rapi, bersih. Kira-kira ini mau menuju kemana lagi sahabatku semua? Sebab Bang Toha juga kurang hafal daerah kampung di sini. Tapi ikut jalan ini sajalah. Mudah-mudahan bisa sampai ke arah pulang. Ada makcik-makcik yang tengah mau sholat ke masjid. Oke sahabatku semua, inilah suasana kampung pegunungan yang ada di Indonesia. Padahal kampungnya ramai, tapi tidak ada bazar Ramadannya. Oh, mungkin di sini nanti ada yang jual bakso sahabatku semua. Dan kampung-kampungnya itu berada di tebing-tebing seperti ini. Jadi beli bensinnya di sini. Nah, jadi kalau beli bensin di sini, kebetulan Bang Toha mau isi bensin ya, karena motornya tadi sudah agak berkurang banyak bensinnya. Jadi harus teriak dulu karena ibunya tokonya agak ke atas. Beli bensin 1 liter. Kok 1 liter lebih ini? Nggih. Kok subur-subur Bu ya? Nggih, Mas, tapi nek sing langsung mati anggo baru pisan. Lho, anggur baru pisan mati. Ana sing mati, Mas. Ngarep iku wetan wis luwih iki. Tapi kok do mati. Jadi kalau misal kata motor minyaknya habis, beli bensinnya dengan botol mineral tadi sahabatku semua. Jadi satu botol mineral besar dihargai Rp19.000. Jadi harga minyak di Indonesia itu mahal, belasan ribu. Kalau di Malaysia kan hanya beberapa ringgit saja. Ini juga ada penjual minyak atau penjual bensin. Tadi Bang Toha isi RON 90. Kalau di Malaysia kan rata-rata RON 95 ya. Oke sahabat semua, kalau di kampung pegunungan di daerah di sini memang tidak ada bazar Ramadannya. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua dan hiburan buat para sahabatku semua. Dan semoga juga tahu akan suasana kampung pegunungan yang ada di Indonesia. Mungkin yang belum bisa datang ke Indonesia, Bang Toha akan sebisa mungkin ajak jalan-jalan eksplor suasana perkampungan-perkampungan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.